Oke, kembali dengan saya Stefanus Adi Pratama dari Manajemen R0003, Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Kita lanjut. Yang pertama ya, pengertian tenaga kerja itu sendiri. Biaya tenaga kerja adalah pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pengguna tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dapat juga sebagai biaya yang mengubah bahan baku menjadi produk. Oke, saya menjelaskan di sini di mana ini kurang lebih persamaan dengan modal ya. Di sini hampir mirip sih. Biaya tenaga kerja itu pengorbanan yang dikeluarkan itu untuk perusahaan untuk membayar tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk. Nah, itu ya kalau diperjelas secara singkat. Lanjut. Penggolongan biaya tenaga kerja. Penggolongan menurut fungsi pokok organisasi perusahaan. Yang pertama, biaya tenaga kerja produksi. Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian produksi yang meliputi gaji karyawan produk, biaya tunjangan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, gaji pimpinan pabrik. Yang kedua itu biaya tenaga kerja pemasaran. Nah, kalau di sini itu saya berjelas dengan kita memakan modal untuk biaya tunjangan karyawan pemasaran atau biaya komisi pemasaran, gaji pemimpin pemasaran untuk memasarkan produk-produk yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang C itu biaya tenaga kerja administrasi umum. Ini hampir sama, tetapi ini kita tunjukkan dengan target tunjangan karyawan bagi akuntansi, biaya tunjangan karyawan bagi personalia, biaya tunjangan karyawan bagi sekretariat, yaitu biaya yang dikeluarkan itu membayar tenaga kerja administrasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang kedua itu penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Yang biaya tenaga kerja yang terjadi dalam departemen produksi. Misalnya, departemen produksi suatu perusahaan kertas yang terdiri dari 3 departemen, yaitu bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja yang terjadi di departemen non-produksi. Ini biasanya memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja pada setiap departemen tersebut. Kalau yang ketiga, ini penggolongan menurut jenis pekerjaan. Ini adalah tahap-tahap atau penggolongan yang ada dalam suatu departemen sebuah perusahaan tersebut. Dalam digolongan itu berdasarkan jenis kerjaannya, yaitu gaji mandor, upah pengawas, gaji operator, dan gaji masing-masing jenis pekerjaan berbeda satu sama yang lain, tergantung tingkatan yang ada. Yang 4 itu penggolongan menurut hubungan produk. Ini yang pertama tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang timbul dari pembuatan produksi yang berlangsung hubungan dengan produk yang dihasilkan. Contoh, pada perusahaan kursi yang termasuk tenaga kerja langsung gaji karyawan bagian pemotongan kayu, pengamplasan dan lain-lain. Itu proses dan pembuatan kursi tersebut ya. Yang kedua itu tenaga kerja tidak langsung. Itu biaya kerja yang tidak langsung adalah biaya kerja yang ditimbul dalam pembuatan produksi namun karyawan tidak langsung berhubungan dengan pembuatan produk tersebut. Contohnya pada perusahaan kursi yang termasuk tenaga kerja tidak langsung adalah gaji karyawan bagian keamanan pabrik, pengawas pabrik. Lanjut. Akuntansi biaya tenaga kerja. Nah, kalau kita bicara dengan akuntansi biaya tenaga kerja berarti tidak jauh dengan gaji dan upah. Cara perhitungan gaji dan upah karyawan terhadap berbagai macam perhitungan upah karyawan dalam perusahaan. Salah satu cara yang mengaturkan tarif upah dengan jam kerja setiap karyawan. Ada beberapa dokumen yang utama yang digunakan untuk mengumpulkan waktu kerja karyawan adalah kartu hadir dalam jam kerja. Cara pencatatan jurnal gaji dan upah karyawan. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan berdasarkan kartu hadir karyawan
baik untuk karyawan di bagian produksi, pemasaran, ataupun administrasi dan juga umum. Bagian akuntansi selanjutnya bisa membuat jurnal seperti di bawah ini. Barang dalam proses biaya tenaga kerja itu biasanya dilakukan dalam bentuk debit, biaya overhead pabrik itu masuk dalam debit juga, biaya administrasi umum itu debit juga, biaya pemasaran itu debit, dan gaji dan upah itu masuk ke debit juga. Tab yang kedua, berdasarkan gaji dan upah itu keuangan membuat bukti kas cek untuk pengambilan uang di bank. Itu biasanya kalau gaji dan upah itu masuknya ke debit, kalau upah BPK karyawan itu ke kredit, kalau utang gaji dan upah itu ke kredit juga. Kalau tahap ketiga, setelah cek berhasil keuangan ke bank, maka uang bagi yang upah selanjutnya ditempatkan pada amplop gaji. Nah, ini sudah dilihat berarti pada utang gaji dan upah itu masuknya ke debit juga. Nah, kalau kas itu masuk ke kredit. Nah, tahap akhir dalam penyortiran pajak penghasilan karyawan ke kas negara selanjutnya harus disusun oleh bagian akuntansi seperti di bawah ini. Utang BPK karyawan itu ke debit, kas juga ke kredit. Oke, terima kasih sudah atas perhatiannya. Jika ada tutur kata saya salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.